Sampai jumpa dengan saya, CGP Angkatan 3 Kabupaten Labuhan Batu. Saat ini saya akan memaparkan jurnal refleksi minggu ke-10, modul 2.1 dengan menggunakan model 5, 4C. Connection, challenge, concept, change. Oleh saya, Apolso P. Butar-Butar, CGP Angkatan 3 Kabupaten Labuhan Batu. Yang pertama, connection. Pada minggu ke-10 ini, saya sudah mempelajari materi pembelajaran diferensiasi. Materi ini juga berkaitan dengan peran sebagai calon guru penggerak, di mana saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid yang juga tertuang dalam RPP berdiferensiasi untuk lebih memaksimalkan pembelajaran di kelas atau proses pembelajaran di kelas. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami gaya belajar anak dan menerapkan tahapan diferensiasi dengan tepat. Saya juga berusaha untuk mentransfer atau mengajak guru lain yang ada di sekolah saya untuk lebih memahami pembelajaran diferensiasi agar hasilnya maksimal. Challenge. Selama saya mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi ini, saya memiliki ide materi yang berusaha saya hubungkan dengan prosesnya atau pendapat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran diferensiasi yang juga menjadi acuan. Apakah pembelajaran diferensiasi ini berjalan baik yang memfasilitasi kebutuhan murid? Hal itu dapat saya tuangkan atau saya wujud nyatakan dalam RPP pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya konsep. Konsep utama yang saya pelajari dan menurut saya sangat penting untuk terus diaplikasikan selama saya menjadi calon guru penggerak dan bahkan setelah menjadi guru penggerak, yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang kurikulum dan instruksi pembelajaran bagi siswa yang beragam kemampuannya, minatnya, serta kebutuhan belajarnya. Terdapat 3 aspek dalam memetakan kebutuhan belajar anak, yaitu A. Kesiapan belajar anak, dalam artian kesiapan murid atau anak untuk mempelajari materi baru. Murid atau anak akan menunjukkan kinerja yang baik jika tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman murid miliki sebelumnya. Minat belajar. B. Minat belajar dengan penjelasan. Guru harus mempertimbangkan dan menganalisis tugas yang dapat membangkitkan minat belajar siswa. Artinya saat memberikan tugas pada murid atau anak, maka tugas tersebut harus yang memicu keingintahuan pada murid atau anak. C. Profil belajar murid, yaitu memberikan kesempatan pada murid bekerja dengan cara yang mereka sukai. Tiga, strategi diferensiasi. A. Diferensiasi konten, yaitu apa yang kita ajarkan pada murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. B.
Diferensiasi proses yaitu bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. C. Diferensiasi produk yaitu hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang ditunjukkan oleh murid pada guru. Berikutnya, change. Perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini, saya akan segera menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dalam pengetahuan saya, dan berharap pengetahuan rekan guru yang sama, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, hadir sebagai bentuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beraneka ragam, berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Keterampilan sosial emosional dibutuhkan agar peserta didik dapat bertahan dalam lingkungan dan mampu memecahkan masalahnya. Demikian, salam guru penggerak. Terima kasih.